Inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara. Bagaimana pula kita nak memelihara Allah ya? Ihfazillah, jagalah Allah, peliharalah Allah, yahfazka. Niscaya Allah akan memelihara dan Allah akan menjaga. Di sini ada dua maksud, ada dua makna. Makna yang pertama itu maknanya khusus dan kedua maknanya umum. Makna yang khusus yang pertama adalah ihfaz ma amarallahu bihifzi. Peliharalah sesuatu yang Allah perintahkan untuk menjaganya. Jagalah sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita menjaganya. Apa itu? Banyak sekali apa yang diperintah Allah untuk kita, agar kita selalu menjaganya, agar selalu senantiasa kita menjalankannya. Contohnya apa? Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, hafizu 'alas salawat. Ya, jagalah salat 5 waktu. Itu salah satu perintah Allah. Itu salah satu contoh bahwa Allah nyuruh kita untuk menjaga salat 5 waktu. Kalau kita bisa menjaga salat 5 waktu itu, Allah yahfazka. Allah akan menjaga, Allah akan memelihara kita. Maksudnya jangan kurang dari 5 waktu itu. Dalam satu hari, satu malam. Ini kadang ngejar maghrib luar biasa, isya, besok lah. Subuh, besok subuh masih ada. Ayo. Untuk dijaga ke-5 waktu itu harus kita jaga. Nah, kalaulah kita sudah bisa menjaga sholat 5 waktu itu, yahfazka, Allah akan menjaga, Allah akan memelihara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, dia akan mendapatkan jaminan masuk surganya Allah. Ini Rasulullah menjamin kita. Ya, menjamin kita jaga salat. Puasa, adakah puasa paling pahala yang dilipat gandakan? Tapi adakah orang yang berpuasa baik dijamin masuk surga? Jarang kita dengar hadis yang mengatakan jagalah puasamu niscaya kamu masuk surga. Rasulullah tidak berani juga. Kenapa sholat begitu pentingnya dalam agama kita? Karena sholat inilah tiangnya agama. Dasar melihat orang itu masih ada iman atau tidaknya sholat 5 waktunya. Bolong-bolong. Ya kan? Kalau semangat maghrib isya luar biasa, zuhur alasannya masih di tempat kerja, asar dalam perjalanan, ya kan? Karena
Salat itu tidak ada boleh diqodho-qodho, ya. Masalah qodho pun masih pendapatnya masih banyak juga pendapat yang khilafiyah. Imam Syafi'i ya sebagian boleh, ya pendapatnya boleh mengqodho. Yang mengqodhokan itu yang dibolehkan syariat juga. Ini tidak ada alasan tertentu syariat yang memboleh tahu nak ngodokan sembahyang. Ya, orang musafir ya dikosarkan, dijamakan. Sudah ada ketentuan syariat yang memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Supaya apa? Supaya sholat kita tuh bisa kita jago dengan baik. Begitu dimudahkan. Itu masih juga kita masih lalai meninggalkan. Inna awwalama yaumal qiyamah. Yang pertama kali dilihat di hari kiamat dihitung itu sholatnya. Tidak ada ditanya puasa. Kalau sholat kita elok, luluslah amal ibadah yang lain. Sembahyang 5 waktu itu. Jadi hafizu ala sholawat. Berarti itu jago ya sholat 5 waktu itu. Itu sama kita menjaga, memelihara Allah. Saya yahfazuka, Allah akan memelihara kita, menjaga kita. Itu yang khusus. Ya, jaga. Bahkan rukun Islam yang 5 juga kalau kita sebagai hamba Allah tidak mampu, memang miskin lah. Nak pergi haji tak ada. Yang nak bersedekah duit dapat sehari habis sehari. Macam mana nak bersedekah? Ya kan? Nak puasa kadang mohon maaf sakit lah bertahun menaun. Macam mana nak puasa? Orang sakit, miskin, kaya tetap tidak ada uzur dia sholat. Wajib dia sholat. Tidak bisa tegak duduk. Diberi kemudahan terus. Tetap wajib memelihara ya sholat. Begitu yang syariat mengatur Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, siapa yang ikhlas walaupun dia tidak mampu berangkat ke tanah suci, menunaikan rukun Islam, salah satu rukun Islam, ketika dia ikhlas menghadap Allah dengan sholat 5 waktunya, seolah-olah mereka berangkat haji pahala. Macam itu dia keagungan sholat. Kenapa? Di dalam sholat ada mengucapkan talbiyah, memuji-muji Allah. Kalau kita kadang kita ni mohon maaf niat ada mampu dah berangkat kan? Yang macam umroh kan? 35 umroh, belum lagi kaget di jalan macam. Nah, belum lagi proses. Jangankan nak mikir itu, makan dulu pokoknya. Nah, ketika kita ikhlas semata-mata ridho, kita menjalankan perintah salat, menjaga dengan semaksimal mungkin, insya Allah akan pelihara kita, Allah akan menjaga kita, dan Allah juga akan mencatat amal ibadah salat kita. Ya, ikhlas, insya Allah dicatat sebagai amal ibadah haji. Karena di dalam salat ada juga kita menahan tak boleh makan dan minum, seolah-olah orang yang tidak mampu berpuasa dia sudah berpuasa. Ya, banyak berpendapat para ulama seperti itu. Itu yang khusus ya, yang pertama. Jadi kita jaga segala perintah Allah, ya. Insyaallah Allah akan menjaga kita, Allah akan melihat. Kemudian yang makna yang khusus lagi, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Setiap orang mukmin mereka hendaknya memejamkan matanya, menjaga matanya. Yaitu memejamkan mata. Dan kemaluannya dari yang diharamkan Allah. Nah, itu makna yang khusus yang kedua. Jadi kita harus menjaga apa yang diharamkan Allah itu kita jaga.
Ya. Ayat ini menegaskan min absarihim, mato dulu. Kenapa mato? Kesalahan, keinginan itu pertama berawal dari mato kebanyakan. Ya. Tak tengok sekali, nah anak nengok kedua kali. Ya kan? Aku tak suruh memejamkan mata. Baru ada rasa keinginan. Ya. Timbul hasad, timbul iri, timbul dengki. Terkadang melihat dengan mata itu. Coba kita banyak menundukkan ya pandangan kita. Insyaallah. Ya. Allah akan juga menjaga kita. Ya, dari apa-apa yang diharamkan Allah. Man hafaza bainal ihyaini wa bainar rijlaini dakhala jannah. Rasulullah juga mengingatkan kita, siapa yang menjaga mulutnya dan kemaluannya, dakhala jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bagaimana cara kita menjaga kemaluan kita? Supaya mohon maaf ya, tidak terjadi yang namanya zina dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah juga, para ulama banyak juga menegaskan di dalam kitab-kitab hadis, ya, yang pertama yang harus kita jaga itu mata. Tetap mata tu. Ya. Hawa nafsu, keinginan segala macamnya terkadang bersumber dari mata. Apalagi kadang ibu-ibu tidak tahan lah, ya, pergi kondangan yasinan, atau tengok tu yang lain-lain tu mulai belum sampai ke rumah, mampir ke rumah tetangga, ada beri ceritanya tempat kondangan. Kenapa dari mata tu? Tidak tahan dia, maka hendaknya ya menundukkan, memejamkan mata. Itu yang khusus ya. Setiap kita hendaknya menjaga dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah Allah akan memelihara dan menjaga kita. Yang ketiga yang khusus makna ihfazillah yahfazuka itu ihfazu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kamu. Nah, kita terkadang bersumpah ya mengatasnamakan Allah. Kita bersaksi dengan atas nama Allah, hanya tadi yang mohon maaf pejabat-pejabat ya dan pegawai-pegawai. Nah, kita bersaksi bersumpah itu kadang mengatasnamakan Allah, itu yang luar biasa. Jadi jangan dipermainkan sumpah-sumpah itu. Kalaulah kita bisa menjaga ihfazu aimanakum, menjaga sumpah kita, Allah akan menjaga kita. Itu makna ihfazillah yahfazuka, makna yang khusus. Ya, untung ketua masjid dan perlu jadi sumpah. Ya, imam. Tak perlu jadi imam bersumpah. Ya. Taruh imam. Ketua masjid ini pegawai-pegawai negerinya itu kadang kebanyakan itu naik pangkat jabatan, naik jadi kepala ini kepala itu, ada juga yang tidak pakai kalau ada diambil sumpah jadi camat, jadi lurah, jadi presiden, jadi gubernur, jadi segala macam, jadi kan disumpah mengatasnamakan Allah ada. Jadi ya kita ya jaga sumpah, Allah akan menjaga kita. Jadi itu makna yang khusus. Kalau makna yang umumnya ihfazillah yahfazuka itu ittaqillah, jelas bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, al-wiqayah min azabillah, menjaga diri dari azab Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita jaga, kita jalankan apa yang diperintahkan Allah dan kita tinggalkan
apa yang dilarang Allah. Itu ya pengertian secara umum. Ihfazillah yahfazuka. Itu Nabi mengajarkan ya kepada Ibnu Abbas ya beberapa kalimat. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita menjaga apa yang diperintahkan Allah, Allah juga akan menjaga kita. Ya, adalah musuh datang, Allah ada di hadapan kita lalu menolong kita. Macam itu. Ya. Ihfazillah ya. Tajidhu tujahaka. Jadi insyaallah kalaulah benar-benar kita tunaikan, intinya tunaikan hak Allah. Insyaallah ya Allah akan tunaikan hak itu. Kemudian iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jadi kalau nak minta tu mintalah kepada Allah. Apa yang kita minta? Banyak. Ya Allah berikanlah saya sehat. Nah, mintanya dengan Allah. Ya. Jangan datang ke dokter, Pak tolong Pak dokter, tolong anak saya kasih sehat. Nah, kan salah. Pak dokter mohonlah sembuhkan anak saya. Itu yang salah. Minta itu dengan Allah. Itu terkadang lebih banyaknya ikhtiar daripada tawakal itu. Seharus ikhtiar itu kalaulah kita belajar yang lebih paham akan kenalnya Allah, paham gawean Allah, ada tauhid yang kita paham tentang gawean Allah tu, ya Allah nak nyembuh, Allah nak sakit, urusan Allah. Tak pula bisa kita nak maksa kan. Kita ni hanya berikhtiar. Yang perlu kita banyakkan itu tawakal. Berserah diri benar-benar. Puncak dari tawakal itu kata Imam Al-Ghazali itu ikhlas. Ikhlas menjalankan segala apa yang ada. Itu puncak dari tawakal. Tak ada lain daripada itu. Kadang ya Allah, Pak dokter, aku kadang musim sakitnya 2 minggu yang lalu anak-anak wah penuh. Apa dak mentuhankan dokter ujung-ujung. Dak sehat dokter yang kena marah. Bayar mahal-mahal dak sehat juga. Ya kan? Kenapa tawakalnya kurang? Ikhtiar. Pagi-pagi balik pagi, pergi malam balik malam, ikhtiarnya luar biasa. Tawakalnya kurang. Dapatnya segitu juga. Memang apa? Kita harus percaya qadar dan qada sudah ditentukan. Nah, jadi itu. Jadi segalanya minta dengan Allah, minta kesenangan. Ya Allah berikan hamba hati yang tenang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya doa itu jangan nak minta kaya banyak rezeki we. Umur lah tua. Nak berjalan ke telah lagi masih guna minta kaya. Ya minta dia tetapkan iman, mati yang bersama iman, ada hati tenang itu bela. Itu. Ya,
Kalau nak minta, mintalah dengan Allah. Jangan pernah ni kadang kita mintalah ya Allah. Hina pula diri kita dengan manusia. Menghinakan pula diri kita di hadapan manusia yang lain. Seolah-olah ya, secara tidak langsung di situ hati-hati. Syirik khafi, syirik kecil. Cara tidak langsung mentuhankan sesuatu. Makanya kalau orang ngaji tauhid paham gawean Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu itu. Ya kalau Allah nak nyembuhnya sembuh. Ya Allah nak sakit berarti belum. Yang penting ikhtiar kita ada. Memang sudah ketetapannya mungkin kita harus sakit lah macam itu. Ya insyaallah. Tenang kita jalani hidup. Tidak pula berusaha. Segalanya sudah ditentukan Allah. Jadi mintalah dengan